Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Al-Hasir dengan NIM D04 1201091. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga angin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Baik, yang pertama untuk pengertian PLT angin. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini merupakan suatu pembangkit listrik yang memanfaatkan potensi angin sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan listrik. Nah, pada dasarnya pembangkit ini merubah energi kinetik atau gerak turbin menjadi energi listrik dengan generator. Pada suatu sistem PLT angin, terdapat banyak komponen listrik yang menyusunnya mulai dari sistem tenaga sampai ke sistem kontrolnya. Nah, berikut merupakan komponen-komponen dari pembangkit listrik tenaga angin. Yang pertama ada anemometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan angin yang berhembus. Yang kedua, blades atau bilah kipas atau kincir angin yang akan berputar oleh tiupan angin dan menghasilkan energi gerak atau yang dinamakan energi kinetik. Nah, komponen yang selanjutnya adalah rotor, yaitu poros yang berputar sesuai dengan putaran turbinnya. Yang keempat ada generator, yaitu alat yang akan mengubah energi gerak dari putaran turbin menjadi energi listrik. Berikutnya ada controller, untuk menghidupkan dan mematikan alat secara otomatis pada kecepatan angin tertentu. Berikutnya ada gearbox, untuk meningkatkan daya rotasi turbin. Yang berikutnya ada nozzle, yaitu tempat mesin-mesin. Yang terakhir ada tower atau menara, sebagai tiang untuk memasang turbin. Berikutnya ada cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin. Nah, cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin akan dimulai ketika ada pergerakan angin yang memutar turbin. Nah, perlu diketahui pula turbin angin ini prinsip kerjanya berbeda dengan kipas angin. Energi angin akan menggerakkan blade atau bilah kipas tadi dan secara otomatis akan memutar rotor yang terletak pada generator. Kemudian generator ini akan mengubah energi gerak dari angin tersebut menjadi energi listrik yang terjadi karena medan elektromagnetik. Nah, pada bagian poros yang ada di dalam generator sebenarnya terdapat material ferromagnetik permanen yang pada saat turbin berputar, poros akan turut berputar sehingga akan membuat perubahan flux magnetik pada stator adalah kumparan kawat berbentuk loop. Nah, disitulah dihasilkan tegangan dan arus listrik. Kemudian energi listrik tersebut akan tersimpan di dalam baterai. Oke, berikutnya saya akan membahas perkembangan pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia. Potensi dari PLT angin yang begitu bermanfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan ini menjadikan pembangkit listrik ini dilirik oleh pemerintah Indonesia sebagai negeri dengan energi angin atau juga disebut energi bayu yang sangat potensial. Indonesia sudah membangun pembangkit listrik tenaga bayu ini atau angin semenjak tahun 2018. Nah, salah satunya yang terbesar merupakan pembangkit listrik tenaga angin atau bayu Sidrap Sidenreng Rapang yang terletak di Sulawesi Selatan. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu ini Sidrap merupakan PLTB pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Juli di tahun 2018 lalu. Nah, PLTB Sidrap ini memiliki 30 turbin angin dengan masing-masing kapasitas 2,5 MW, menjadikannya total keseluruhan 75 MW. Nah, PLTB ini telah memasuk persediaan listrik ke sebanyak 80.000 rumah pelanggan di daerah Sulawesi Selatan. Selain PLTB Sidrap, Indonesia juga memiliki PLTB Tolo yang resmi beroperasi pada tahun 2018 di provinsi yang sama, yaitu Sulawesi Selatan. Selain Sulawesi Selatan juga ada beberapa provinsi lainnya seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan Selatan juga menghasilkan potensi untuk mengembangkan PLTB.
Indonesia sendiri diproyeksi dapat menghasilkan energi listrik dari PLTB sebesar 60.547 MW. Nah, berikut merupakan PLT angin yang terbesar di dunia. Ya, berdasarkan data Global Wind Energy Council atau GWEC, pada 2017 total kapasitas terpasang PLTB di seluruh dunia mencapai 539.123 GW. Sementara negara terbesar penggunaan tenaga angin di dunia di 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama Cina dengan total kapasitas terpasang 188,39 GW. Yang kedua Amerika Serikat dengan total kapasitas terpasang 89,07 GW. Yang ketiga Jerman dengan total kapasitas terpasang 56,13 GW. Yang keempat India dengan total kapasitas terpasang 32,84 GW. Yang berikutnya Inggris dengan total kapasitas terpasang 18,87 GW. Yang keenam Prancis dengan total kapasitas terpasang 13,75 GW. Yang terakhir Brazil dengan total kapasitas terpasang 12,76 GW. Nah, baik, sekian mungkin presentasi saya mengenai pembangkit listrik tenaga angin. Mungkin cukup sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.